Prabowo mengatakan salah satu hal yang ingin dia lakukan adalah memberantas korupsi. Ya kan? Dan dia yakin bahwa dalam 4 tahun dalam masa pemerintahannya Indonesia akan sejahtera. Itu yang saya baca ya di media. Dan menurut saya apa yang dilakukannya dengan menggemukkan kementerian itu tidak inline dengan apa yang dia cita-citakan untuk mensejahterakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah gebrakan yang sangat luar biasa dari Bapak Prabowo Subianto di awal-awal pemerintahan beliau, teman-teman. Karena kalau kita lihat, Pak Prabowo ini baru beberapa hari dilantik, teman-teman, mungkin baru seminggu ya. Tapi dia sudah membuktikan pidatonya selama ini yang sangat berapi-api, yang sangat menggelegar, terkait kecintaan beliau, perhatian beliau terhadap petani, nelayan, dan juga UMKM di Indonesia, teman-teman. Pak Prabowo akan melunasi hutang dari para petani, nelayan, dan juga UMKM sebesar 6 juta rupiah, teman-teman. Ini sebuah langkah yang luar biasa karena ada orang yang selama ini mengatakan bahwa pidato Pak Prabowo bagus tapi untung kalau bisa diwujudkan. Untung kalau pidatonya itu bisa betul-betul dilaksanakan dan segala macam. Termasuk Refli Harun, teman-teman. Yang meragukan Pak Prabowo yang katanya sampai dia bilang dia yakin kalau Pak Prabowo tidak bisa mensejahterakan rakyat karena Pak Prabowo menambah kementerian dan segala macam. Ya ini kan omon-omon yang sangat luar biasa, omon-omon tingkat tinggi, teman-teman. Yang halunya itu sudah minta ampun gitu loh. Yang halunya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, teman-teman. Orang belum bekerja, orang belum membuktikan hasilnya, tapi dia sudah bisa menyimpulkan loh. Ini dukun politik yang luar biasa. Ini sebenarnya bukan pakar hukum tata negara, teman-teman, tapi pakar hukum omon-omon dan juga super bin halu. Belum bekerja loh, orang belum bekerja loh, orang baru membentuk kementerian dan segala macam, sudah dicap gagal, sudah dicap tidak bisa mensejahterakan rakyat. Tapi Pak Prabowo langsung menjawab omongan Refli Harun dengan akan melunasi hutang-hutang petani, nelayan, dan juga UMKM. Ini kan sangat luar biasa, teman-teman. Ini sebuah gebrakan yang sangat bagus. Bukti bahwa Pak Prabowo memang cinta dan perhatian kepada petani, nelayan, dan juga UMKM. Nah, sekarang kita akan melihat, mungkin kita akan merefleksi, teman-teman ya, pidato-pidato Bapak Prabowo Subianto yang membuktikan bahwa dia cinta rakyat kecil, dia cinta sama petani, dia cinta sama nelayan dan juga UMKM. Dan pidatonya itu bukan omon-omon tapi dibuktikan di awal pemerintahan beliau. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Petani Indonesia pahlawan bangsa. Saya menyampaikan rasa hormat saya kepada para petani Indonesia. Saudara-saudara petani Indonesia, engkau adalah pahlawan Indonesia. Engkau adalah pahlawan yang sebenarnya. Engkau menggunakan tanganmu, keringatmu, badanmu untuk menghasilkan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, hai elit-elit di Jakarta, hai para politisi, saudara-saudara semua harus berjuang untuk sebaik-baiknya kehidupan para petani kita, saudara sekalian. Setiap pemimpin Indonesia harus bertekad memperbaiki kehidupan para petani kita, kehidupan keluarga petani, untuk kita bersama-sama menghasilkan bangsa yang hebat. Dan itu tekad saya. Prabowo cinta nelayan Indonesia. Tujuannya untuk mendukung pemberdayaan para nelayan. Nelayan adalah satu komponen yang sangat penting ya dalam ekonomi kita. Mereka menghasilkan protein. Pangan adalah sangat strategis. Bagian dari ketahanan bangsa, ketahanan nasional, produksi pangan terutama protein sangat penting. Ya, untuk kekuatan anak-anak kita, mereka butuh protein menghadapi stunting dan sebagainya. Jadi ini saya kira sangat penting untuk kita
berdayakan para nelayan kita dukung supaya mereka dapat kualitas hidup yang baik, penghasilannya baik, dan ikan-ikan kita dinikmati oleh bangsa kita, bukan oleh bangsa asing. Wow, luar biasa teman-teman ya. Dua pidato yang pertama dan yang sekarang ini, komitmen Pak Prabowo sebelum beliau maju sebagai capres kalau nggak salah teman-teman ya. Pidato-pidatonya itu memang selalu menekankan untuk mensejahterakan petani, mensejahterakan nelayan, karena mereka yang menghasilkan pangan untuk anak-anak kita, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mereka yang menyiapkan ikan, mereka yang menangkap ikan, petani yang menanam, petani yang berkeringat, sehingga menghasilkan panen yang sangat luar biasa yang akhirnya dimakan dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak kita nanti teman-teman ya. Inilah komitmen Pak Prabowo Subianto. Mereka tidak menutup mata, Pak Prabowo tidak menutup mata untuk mensejahterakan petani. Komitmen dari dulu Pak Prabowo untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Dan itulah yang dilakukan sekarang Pak Prabowo Subianto, akan melunasi hutang-hutang petani, nelayan, dan juga UMKM untuk meningkatkan kualitas hidup para petani teman-teman. Karena mungkin saja ya para petani ini sudah banyak yang termakan terlilit hutang bank, terlilit hutang pinjol dan segala macam untuk modalnya menanam dan segala macam. Pak Prabowo mulai menaruh perhatian lebih kepada petani dan nelayan teman-teman. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya titip sama anak-anak muda ini, ya, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Dan kecintaan Pak Prabowo terhadap rakyat juga sudah dibuktikan dengan akan melunasi hutang-hutang petani dan juga nelayan teman-teman. Dan mungkin kesejahteraan guru, kesejahteraan pekerja-pekerja buruh dan segala macam itu akan diperhatikan juga oleh Pak Prabowo Subianto teman-teman. Karena ya kalau saya melihat ya Pak Prabowo memang ini seorang pemimpin yang betul-betul memperhatikan rakyat kecil teman-teman. Tidak hanya ketika beliau menjadi presiden ya, tapi hal itu sudah dibuktikan beliau di beberapa aktivitasnya di di lembaga yang dibentuk oleh Pak Prabowo untuk membagi-bagikan sembako, bantuan kepada rakyat-rakyat kecil yang ada di Indonesia teman-teman. Yang sekarang kalau nggak salah ya, yang selalu membagikan-bagikan sembako Pak Prabowo itu siapa namanya teman-teman? Saya lupa di TikTok tuh. Dia sekarang ada di kabinet Pak Prabowo Subianto. Wah, ini luar biasa teman-teman. Komitmen Pak Prabowo memang tidak main-main. Tahu nggak, Presiden Prabowo baik loh. Dia bakal ngasih pemutihan utang buat 6 juta petani dan nelayan lewat perpres yang rencananya diteken minggu depan. Menurut Hasim Joyo Hadikusumo, utang-utang itu bikin banyak petani dan nelayan susah dapat kredit bank. Dan bikin mereka malah lari ke rentenir atau pinjol yang bikin hidupnya tambah susah. Utangnya sih sebenarnya udah dihapus bukukan dan dibayar asuransi. Tapi bank masih punya hak tagih. Dan karena tercatat di Slik OJK, banyak yang nggak bisa pinjam lagi ke bank dan malah terjerat pinjol dan rentenir. Pemutihan ini diharapkan bisa bantu mereka bangkit lagi. Ibaratnya kasih lembaran baru lah dan punya akses kredit yang benar. Kebijakan ini udah dibahas sama tim ekonomi dan Hasim yakin nggak bakal bikin perbankan ambiar.
Hal ini dilakuin Pak Prabowo tujuannya lebih dari sekedar solusi finansial, tapi juga langkah buat nunjukin empatinya. Jadi kalau ini beneran jalan, petani dan nelayan bakal punya peluang buat hidup lebih baik dan bisa fokus kerja tanpa ribet sama utang lama. Ikut seneng deh aku dengernya. Semoga ya masih banyak kebijakan baik buat kita semua ke depannya. Amin. Jangan lupa follow, next aku bahas yang lebih seru lagi. Prabowo Gibran siap langsung kerja. 10 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi dilantik, Pak Jokowi langsung menggeber dengan program-program pro rakyat, program-program kesejahteraan melalui sebuah payung besar namanya Perlinsos. Di sana ada kartu Indonesia Pintar untuk anak-anak tidak mampu supaya bisa bersekolah. Ada kartu Indonesia Sehat untuk orang-orang tidak mampu agar bisa berobat ke fasilitas kesehatan. Ada juga kartu nelayan, ada juga kredit usaha rakyat, dan lain-lain. Dan perjuangan pro rakyat, perjuangan mensejahterakan rakyat ini nggak berhenti di sini. Pak Prabowo dilantik pada hari ini, dan pemerintahan Prabowo Gibran berkomitmen bukan hanya untuk melanjutkan program-program kesejahteraan rakyat, tapi juga memperluas, memperbanyak, dan menambah lagi benefitnya untuk mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang rentan miskin, dan juga mereka-mereka yang termasuk di golongan kelas menengah. Penambahan program pro rakyat antara lain Kartu Indonesia Sehat untuk anak sebagai support untuk program makan bergizi gratis, kredit usaha tani, kredit perikanan untuk para nelayan agar ikan-ikan yang tidak habis terjual hari ini tetap segar untuk dijual keesokan harinya, dan lain-lain. Semuanya dilakukan agar mereka yang berada di kelas menengah dan kelas menengah bawah apabila terjadi sesuatu tidak harus turun kelas. Dan itu juga dilakukan agar kelas yang berada di bawah garis kemiskinan itu mampu untuk menanjak ke kelas yang lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan bisa kita dengarkan bersama tadi bagaimana pidato-pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang selalu memang menaruh perhatian khusus kepada para petani, para nelayan, para buruh, dan rakyat-rakyat yang mungkin kurang beruntung hidupnya, teman-teman ya. Dan itu akan diwujudkan oleh Pak Prabowo di awal pemerintahannya ini, lagi-lagi dengan memutihkan atau menghapus hutang-hutang petani dan juga nelayan sebesar 6 juta rupiah, teman-teman. Ini tentu sangat bisa membantu para petani dan nelayan yang mungkin hidupnya sekarang sedang terlilit hutang, sedang sulit, tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank sebagai modal untuk menanam, untuk bertani dan segala macam. Ada juga mungkin petani yang terlilit hutang, yang tertekan oleh tengkulak-tengkulak. Ini kan yang harus diperhatikan, yang mungkin bisa mendapat perhatian lebih oleh pemerintah periode Prabowo Subianto, teman-teman, dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka, karena banyak sekali petani-petani kita yang tertekan, yang hidupnya kurang sejahtera, yang hidupnya mungkin menyedihkan, dan buruh-buruh tani juga banyak yang masih susah dan segala macam. Inilah kita harapkan negara hadir untuk menopang hidup mereka, teman-teman. Dan ini juga diwujudkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Ini ya merupakan awal yang baik, sebuah gebrakan yang baik, sebuah legacy yang baik dari Pak Prabowo yang betul-betul mewujudkan setiap pidato-pidatonya yang selalu memperhatikan petani, nelayan, buruh, dan segala macam, teman-teman. Dan semoga ke depan banyak lagi yang diperhatikan oleh Pak Prabowo Subianto, utamanya para tenaga pendidik, guru-guru, guru honorer, tenaga kesehatan, hakim-hakim. Ya, mereka ini kan yang menopang hidup Indonesia, teman-teman. Guru yang mencetak generasi emas bangsa, tenaga kesehatan yang merawat, yang dokter-dokter yang bisa merawat masyarakat, yang bisa memberikan kesembuhan masyarakat. Ini yang kita harapkan, teman-teman. Dan juga hakim-hakim yang tidak bisa disuap, yang hidupnya sudah sejahtera, tidak ingin mencari uang tambahan dan segala macam, seperti yang kita dengarkan berita terakhir ini. Ada hakim yang kena suap dan ditemukan ratusan miliar di dalam rumahnya, teman-teman ya. Ini kan sangat ironi, dan ini yang tidak kita inginkan, teman-teman. Kita mengharapkan seorang pemimpin yang memang betul-betul tahu dan paham apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kita.
Dan itulah Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Semoga kedepannya makin banyak masyarakat yang sejahtera, petani makin diperhatikan, nelayan makin diperhatikan, buruh-buruh juga makin diperhatikan, guru-guru honorer makin diperhatikan. Semua sektor harus diperhatikan oleh Pak Prabowo Subianto karena masih banyak yang teriak kalau kesejahteraan hidup mereka susah, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.